Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari mata ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara Thailand, identitas negara, nama resmi Muang Thai atau Pratet. Ibu kota Bangkok, luas 513.125 km persegi. Penduduk tahun 2015 sebanyak 65,1 juta jiwa. Bahasa Thai, Inggris, Cina, Melayu, bahasa-bahasa suku. Agama yaitu Buddha, Islam, Kristen, animisme. Pemerintahan kerajaan konstitusional. Kepala negara, raja. Kepala pemerintahan perdana menteri. Satuan mata uang, Baht Thailand. Kota-kota penting yaitu diantaranya Bangkok, Thonburi, Nakhon, Ratchasima, Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Hat Yai. Lagu kebangsaan Peng Chart Thai. Keadaan alam negara Thailand. Letak negara dan batas negara. Thailand terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Iklim. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan, sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau, sekitar bulan Juli suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Di bagian utara udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan di bagian lainnya, yaitu kurang lebih 1.500 mm tiap tahun. Musim kering di bagian timur terjadi bulan November sampai Februari yang dipengaruhi angin dari daratan Tiongkok. Daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai Oktober yang mendapat pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Adapun pada musim panas, kondisi paling kering terjadi pada bulan Februari sampai Mei. Bentang alam. Jarak terjauh utara selatannya sekitar 1.500 km dan jarak terjauh timur baratnya kurang lebih 800 km. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di dataran rendah ini. Di Thailand, bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang di tengah-tengahnya terdapat lembah Ping, lembah Wang, lembah Yom, dan sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini meliputi hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu yang memiliki nilai jual tinggi, seperti kayu jati. Namun, akhir-akhir ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang seiring dengan maraknya penebangan liar oleh masyarakat. Daerah Doi Intanon yang memiliki ketinggian 2.595 meter di bawah permukaan air laut merupakan daerah tertinggi yang terletak di barat laut Thailand. Wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Tanah di daerah ini kurang subur berpasir dan jarang turun hujan, kecuali saat musim hujan dari bulan Juni sampai Oktober. Daerah ini jarang memiliki daerah pertanian, karena selain faktor kesuburan tanah dan kurangnya curah hujan, banyak wilayahnya berupa padang rumput dan semak belukar. Wilayah timur laut ini
merupakan wilayah yang pembangunannya lambat dan kurang dikenal. Sepanjang bagian selatan dari timur laut Thailand sampai bagian timur laut Thailand dibatasi garis pantai timur. Secara administratif, wilayah ini berdiri sendiri, tetapi secara geografis memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah terkaya kedua setelah wilayah pusat dataran rendah Thailand. Sebagian wilayah selatan Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malaya atau Malay Peninsula dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang dikembangkan dengan daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan yang paling penting, yaitu timah dan karet. Pegunungan yang penting di Thailand yaitu Doi Intanon 2.595 meter, Doi Pahamkok yaitu 2.297 meter, Doi Luang 2.195 meter, Doi Sutep 2.815 meter, dan Doi Pacho 2.024 meter. Sungai yang paling penting di Thailand yaitu 1. Di barat daya, Choi Phraya 365 km dan Pasak 513 km. Di timur laut yaitu Mekong 4.335 km, hanya sebagian Thailand. Chi 442 km, Mun 675 km. Di utara yaitu Ping 590 km, Wang 335 km, Yom 555 km, Nan 672 km. Di barat dan selatan yaitu Mae Klong 140 km, Phetchaburi 170 km, Tapi 214 km, Patani 165 km. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar kurang lebih 75% berasal dari suku bangsa Thai. Sisanya orang-orang Tiongkok 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Thailand telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha, lebih dari 94%. Oleh karena itu, di sana banyak ditemukan pagoda, yaitu tempat ibadah penduduk agama Buddha. Hanya sebagian kecil penduduk dekat perbatasan Thailand memeluk agama Islam dan beberapa agama lain yang tersebar di seluruh Thailand. Sama halnya dengan Indonesia, lebih dari 80% penduduk Thailand bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian. Seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Petani yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan menerapkan teknologi. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Hasil industri utamanya yaitu semen, kertas, dan gula. Industri perakitan kendaraan bermotor dan mobil sudah mengalami posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas. Kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana prasarana pariwisata disertai peningkatan pelayanan yang lebih baik turut mendongkrak perekonomian Thailand. Hingga saat ini Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Pantai Pattaya merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Thailand. Keramahan penduduk dan keunikan peninggalan sejarah serta kegiatan penduduknya menjadi daya tarik sendiri bagi dunia pariwisata. Sumber daya alam. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram. Sebagai hasil sumber daya alam barang tambang, padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet.
Wilayah paling utara Thailand dijuluki dengan Golden Triangle atau segitiga emas dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar dunia. Selain mengandalkan hasil pertambangan dan pertanian, peternakan juga banyak dikembangkan, seperti peternakan sapi dan kerbau. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan nelayan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand giat memberdayakan kekayaan dan keindahan alamnya melalui industri pariwisata. Pantai Timur selain berkembang dengan baik sebagai pusat perindustrian, juga memiliki prasarana pariwisata yang lengkap. Daerah ini terkenal sebagai penghasil buah durian dan mangga, juga penghasil batu-batuan yaitu batu delima dan batu sapir. Tambang utama yaitu gas alam dan tungsten. Kerjasama. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya bidang ekonomi, seperti kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga telah meningkat pada berbagai bidang kehidupan seperti perdamaian dunia dengan turut mengirimkan pasukan bersenjata ke daerah-daerah konflik atas nama PBB. Keaktifan kerjasama internasional ditunjukkan dengan mengikuti beberapa organisasi seperti ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Thailand meliputi kegiatan ekspor-impor. Thailand mengekspor beras, jute, gula, dan kapuk, sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.